bagaimana nanti kalau Bayu Samudro tetap tinggal di Katemunggungan? Haruskah aku merelakan Bayu Samudra jatuh ke dalam pelukan Ayu Sekarsari? Tidak. Pripat Sewu. Hamba Nyiratu. Kamu yang harus kembali ke Katemunggungan. Karena keberadaanmu yang tak terlacak. Karena itulah gelap pedut Kowang kamu harus manfaatkan dengan... Dikisahkan, Ratu Brangah memandangi Dewi Ayu Sekarsari melalui kelopak sewo. Di sana, ia menyaksikan Dewi Ayu Sekarsari memeluk erat Bayu Samudro dengan penuh cinta. Rasa cemburu pun berkobar dalam hati Ratu Brangah melihat kemesraan mereka, hingga ia memerintahkan Klipak Sewo untuk menjadi penunjuk jalan menuju Kakutemenggungan. Ratu Brangah merencanakan momen yang sempurna agar ia bisa menyamar sebagai Dewi Ayu Sekarsari, menjemputnya menuju Selolumutan. Tidak hanya itu, ia mengutus para pengikutnya untuk mempelajari tingkah laku Nyi Birah, sehingga Sang Ratu Buaya pun menaruh kepercayaan penuh kepada mereka. Gogawati. Iya, Nyi Ratu. Bersiap-siaplah dan pelajari tingkah laku Nyi Birah. Karena nanti kamu akan ikut denganku ke Katemenggungan. Sebagai Nyi Birah Dayang Setia Pramono Ayu Sekarsari. Apapun yang Nyi Ratu perintahkan akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Serang! Sementara itu, di Laut Jawa, peperangan kembali berkobar. Sosok Tugu Wasesa palsu muncul menyerang, membuat patih setempat melaporkan kejadian itu kepada Ratu Laut Jawa. Kepanikan melanda, namun Ratu Kidul menenangkannya dengan janji untuk mengatasi situasi ini. Ketika Tugu Wasesa palsu berhasil memasuki istana, ia menyerang para penjaga istana dengan brutal. Tetapi, Nyai Roro Kidul, dengan kekuatan luar biasa, berhasil mematahkan serangan tersebut dengan mudah. Tugu Wasesa pun lari tunggang langgang meninggalkan istana. Karang Prakoso, Sedikudo. giring Tugu Wasesa atau Buto Ijo ke sini. Tapi tahan agar para prajuritnya tidak ikut masuk. Sedikudo. Kita tetap di sini, Yunda. Dinda, biarkan saja. Bukankah Tugu Wasesa ingin menemuimu? Lalu bagaimana dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok yang sedang keliling Pulau Jawa? Tidak perlukah mereka dipanggil, Yunda? Tidak perlu. Melaksanakan tugas ke Segoro Lor untuk mengetahui apa yang diinginkan Kawulo Alit lebih penting daripada mengatasi kasus Tugu Wasesa. Biarkan saja. Bagaimana dengan saya, Nyi Ratu? Diam dan tunggu perintahku. Kesinggahan Dawu. Sudah menjalankan siasatnya. Mereka berkomplot, Kang.
harus mencegahnya. Itu permintaan Nyi Ratu Kidul. Tugu Wasesa atau Bola Hijau harus digiring masuk ke Setingkiau. Tapi Kang, bagaimana dengan prajuritnya? Kita lah yang harus menghadapinya. Ayo. Ayo. Tunggu! Maaf Nyi Ratu, saya tidak mampu melawan mereka. Buto Hijau, mana Tugu Wasesa? Akhirnya kita ketemu lagi Nyi Ratu. Tugu Wasesa? Ya, aku Tugu Wasesa. Tugu Wasesa. Serahkan mahkota Nyi Ratu padaku. Tunggu! Aku akan buktikan kalau kamu adalah Tugu Wasesa palsu. Badar Wondo! Bandar Wondo! Mayat hidup, kamu pasti dari Setro Gondomai. Terima kasih Yunda. Sekarang baru jelas, mayat hidup itu adalah anak buah Ratu Gendeng Permoni. Kalau begitu di mana Tugu Wasesa yang sebenarnya Yunda? Pasti ada di Setro Gondomayit. Sebab Ratu Gendeng Permoni hanya bisa membuat tiruan Tugu Wasesa kalau Tugu Wasesanya ada di sana. Lalu bagaimana Dinda bisa membebaskan Tugu Wasesa dari cengkeraman Ratu Gendeng Permoni Yunda? Kita akan cari jalan keluarnya yang terbaik. Baik Yunda. Tapi tentu hal ini akan diketahui oleh Ratu Gendeng Permoni. Bagaimana nanti? Semua sudah terjadi. Lihat saja nanti. Ini mengenai perkembangan berbahaya antara Raden Bayu Samudra dengan Ayu Sekarsari. Apa yang telah terjadi? Mereka sudah saling jatuh cinta? Betul, Cindumanik. Perlihatkan, sesuai dengan mandat yang aku terima dari Kanjeng Ratu. Perlihatkan apa yang ingin kamu perlihatkan kepadaku, Kaca Benggolo. Baik, Cindumanik. Aku sayang sekali sama Kanda. Saya juga sayang sama Dinda. Kau akan menjagaku? Iya Dinda, saya akan selalu menjaga Dinda. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Dinda. Tenang saja. Kanda. Dinda, saya kurang pantas untuk dirimu. Kanda, kenapa Kanda selalu merendah hati? Kanda bukan lagi Bayu Samudra yang berasal dari Randu Alas. Tapi Kanda akan menjadi calon suami Ayu Sekarsari yang akan memberikan ketumunggungan ini kepadamu. Ingat Kanda, Ayu Sekarsari masih menjadi kerabat dekat pendiri Mataram. Jadi, Dinda jamin, Kanda akan menjadi tumenggung Cokronegoro yang baru. Cerita berpindah ke Kerajaan Laut Kidul, di mana Koco Benggolo memberikan laporan mengenai perkembangan di Kakutemenggungan. Ia mengungkapkan bahwa Bayu Samudro telah semakin dekat, dan hatinya mulai jatuh pada pemuda tersebut. Laporan juga menyebutkan bahwa Dewi Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro terlihat mesra di taman kerajaan. Sang Dewi bahkan meminta Bayu Samudro untuk bersanding dengannya, dan ia ingin memperkenalkannya kepada orang tuanya. Dewi Ayu Sekarsari berharap Bayu Samudro menjadi tumenggung Cokro Nanggolo yang baru. Namun, di Istana Ratu Kidul terjadi keguncangan, sebab Dewi Ayu Sekarsari kesulitan menghubungi Ratu Kidul yang tak dapat dihubungi. Dan kecemasan yang kamu rasakan, Koco Benggolo. Saya cemas, karena kutub Nyi Wingit semakin mendekat ke arah kenyataan, Cindumanik. Tapi kita bisa berbuat apa? Saya tak mungkin menyusul Kanjeng Ratu ke Segorolor. Tak mungkin kutinggalkan Laut Kidul yang sementara ini menjadi tanggung jawabku untuk menyampaikan perkembangan yang telah terjadi di Katemenggungan tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau saja Aji Surobatin itu bisa menembus kedalaman Laut Jawa, maka akan bisa kuketuk pintu hati Kanjeng Ratu. Kuingatkan agar Kanjeng Ratu bisa membagi perhatiannya kepada kutukan Raden Bayu Samudra. Tapi tidak mungkin saya menyusul ke seberang Selong. bisa kena semprot kalau kamu sampai menyusul dan menembus Gorolor. Tidak, Koco Benggolo, tidak.
sana. Saya mengerti, Gusti Ayu. Saya mengerti. Aku harus mencari cara agar kutub Nyi Wingit itu tidak terjadi, Koco Bunggolo. Cara yang bagaimana, Cindu Manik? Iya, aku harus mencari caranya. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Iya, Nyi. Tapi Nyai mau kemana? Lihat itu. Hah? Mereka para pedagang. Sebagai pemasok kebutuhan sehari-hari kata Munggungan. Untung kebiasaan ini tidak dirubah. Aku akan masuk ke kata Munggungan bersama para pedagang itu. Tapi kan Nyai tidak membawa apa-apa. Ah, itu bisa diatur. Oh, hati-hati, Nyi. Ya. Boleh aku masuk bersama kalian? Boleh saja. Teman kerja ya? Boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi, aduh. Iya. Di Kaku Temenggungan, kereta indah berhenti dan di dalamnya ada Nyi Wingit. Ia memasuki tempat itu untuk memeriksa keadaan Bayu Samudro, memastikan apakah ia sakit atau tidak. Namun, yang ditemuinya sungguh di luar dugaan. Bayu Samudro ternyata sehat bugar, bahkan sedang berlatih bersama Yudo Turunggo, disaksikan oleh mata belong. Kemudian, mereka menuju ke tempat Ratu Gendeng Permoni yang memberitahu bahwa kutukan Nyi Wingit sedang berjalan. Jika Seto Satrio menyerang Kaku Temenggungan, kutukan itu akan terhenti. Karena itu, Ratu Gendeng Permoni menasihati agar Seto bersabar, sebab jika tergesa-gesa, malapetaka bisa terjadi di masa depan. Ya, cuma segini. Mana lagi? Tunggu tambahnya. Cukup kan? Lumayan. Hei, kamu! Yang itu, kamu! Hei, itu juga kamu! Ayo, jalan! Ayo, maju!
mendengar Bayu Samudra sedang sakit parah, terluka parah, Nyi Ratu. Lalu kamu ke sana untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Iya, Nyi Ratu. Tetapi bahwa kenyataan yang kamu lihat, bahwa Bayu Samudra sudah sembuh, itu memang benar. Lalu apa salah saya, Nyi Ratu? Kenapa saya dibawa ke sini? Di hadapan Nyi Ratu sebagai seorang pesakitan. Kesalahanmu karena kamu ke Katumenggungan. Apa yang kamu lakukan bisa merusak kutub yang sedang berjalan. Sebab sekarang ini Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari sudah pada tahap merencanakan hari pernikahan mereka. Maka dari itu, Wingit, tahan dulu keinginan cucumu untuk memerangi Katumenggungan. Baru setelah kutub berjalan, lakukan apa yang akan kamu lakukan. Jangan salahkan si Mata Belok, karena tujuan utamanya adalah untuk kepentinganmu juga, agar kutub keduamu berjalan lancar tanpa halangan. Katakan pada cucumu agar jangan menyerang Katumenggungan. Baik, Nyi Ratu. Tapi bagaimana dengan kereta yang masih tertinggal di halaman Katumenggungan, Nyi Ratu? Jangan khawatir, keretamu sudah mendahului kau sampai Gisikan. Ya, Nyi Ratu. Sekarang pulanglah, biar Mata Belok mengantarmu sampai gerbang Gisikan. Iya, Nyi Ratu. Kenapa mereka belum juga pulang? Apa yang terjadi dengan mereka? Raden, Bu, kenapa mereka belum pulang-pulang? mereka pasti akan kembali. Penyamaran mereka pasti berhasil. Ibu yakin? Tentu saja, sebab Nyi Geringsing telah benar-benar berhasil merubah penampilan Rawaka dan Rawakira menjadi juragan beras dan pembantunya itu. Bagaimana? Mirip kan? Benar. Rawaka Rawakira. Iya, Nyi. Ingat, samaran yang kuberikan pada kalian tidak bisa bertahan lama. Jika keinginan kalian sudah tercapai, kalian harus segera pergi dari Katumenggungan. Baik, Nyi. Cepat berangkat dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat, jangan tergoda untuk adu kekuatan, karena itu akan merusak samaran kalian. Pesannya Geringsing, akan saya ingat, Nyi. Itulah yang saya khawatirkan, Bu. Saya khawatir kalau Rupaka dan Rupakira lupa akan pesan di Geringsing. Apa maksud Raden? Kalau mereka lupa akan pesan di Geringsing, maka uji kekuatan tidak akan bisa dihindarkan lagi. Rupaka dan Rupakira tidak akan berhasil menjadi seorang penyelidik. Dan mereka akan menjadi pecundang. Dan kalau sampai hal itu benar-benar terjadi, maka rencanaku akan berantakan semuanya. Jangan khawatir, Raden. Katumenggungan, seorang penjahat menyamar menjadi sosok misterius. Mereka mencari Bayu Samudro, namun Dewi Ambarwati dan Yudo Turunggo dengan gagah berani menghadapi para penyusup. Meski begitu, musuh terus bertambah setiap kali dilukai, membuat mereka kewalahan. Bayu Samudro akhirnya turun tangan, mengeluarkan jurus pamungkas yang membuat musuh babak belur seketika. Para penyusup lari ketakutan dan berlindung ke tempat Nyi Geringsing. Ayo, kita lihat dulu apa yang mereka lakukan. Tahu, kita belum tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi, menurut kabar orang, mereka bisa berubah-ubah menjadi Nyi Wingit. Hah? Mirip Nyi Wingit? Itulah yang akan kita selidiki siapa mereka sebenarnya. Benar. Ayo, cepat. Ayo. Ayo. Tuan, ini orangnya. Hei, Pandega Jaga melapor kepada bawahan. Kalian menyuruh seorang perempuan mirip Nyi Wingit ke sini. Tidak, Raden. Kami kesini hanya berdua. Iya, Raden. Dengan siapapun juga, Raden. Jangan bohong kamu. Tangkap mereka.
dari Robert. Jangan lukai mereka lagi, Raden. Sebab mereka akan berkembang berlipat ganda lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Serang tanpa senjata, biar kami yang meringkus mereka. Baik. Iya. Tenang. Diam di tempat. Ini Boy Samudra yang kita cari. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa meringkus atau membunuhnya, ini akan jadi hadiah besar untuk Raden Sombo dan ibunya yang menyuruh kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kang? Raden kenal mereka? Tidak, tapi biarkan aku mengurus mereka. Serang! Melanggar janji. Kalian pasti pamer kekuatan. Mereka kabur, Raden. Kami tidak mungkin mengejarnya, Raden. Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Ya. Tetapi, siapa mereka? Pendekar bayaran dari Rawa Pening. Kenapa kesini? Untuk siapa mereka bekerja? Dan kenapa mereka membawa wanita mirip Niwingin? Saya tidak mengerti, tapi tugas kita untuk mencari jawabannya. Iya. Ayo jawab. Maafkan kami, Nyi. Kami salah, Nyi. Kami telah melanggar janji. Enak saja minta maaf. Lihat itu. Mereka itu luka-luka. Mereka mengalami apa yang kalian alami di sana. Apa kalian tidak kasihan pada mereka? Maafkan kami, iya, Nyi. Kalian harus ikut aku menghadap Raden Sombo dan saudara tua kalian Rawaka dan Rawakina. Kalian, Nyi. Ampun. Ikut aku. Jangan, Nyi.